dua row, tiga row, satu, oke, tiga, dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin di rumah sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali mengkaji ilmu dari ngaji dari rumah bersama Ustadz Dr. Rahanul Bahrain MSc, spesialis patologi klinik. Insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas mengenai penguatan imun dan iman dalam menghadapi COVID-19 dan beberapa fikih kesehatan terkait. Untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan insya Allah akan ada banyak sesi pertanyaan. Silakan nanti kepada teman-teman yang ingin bertanya dapat melalui nomor berikut 081 917 612 671. Sekali lagi 081 917 612 671. Dengan melalui nomor tersebut antum-antuna sekalian bisa menanyakan pertanyaan terkait tema kita pada hari ini. Selanjutnya langsung saja ana serahkan kepada Ustazuna kita, Ustadz Dr. Rahanul. Waktu dan tempat dipersilakan, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para yang menyaksikan kajian kita pada kesempatan sore hari ini, dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan sesi 2 ya, insya Allah ya. Dari kemarin memang banyak permintaan agar kita melanjutkan ya pembahasan karena memang materinya cukup banyak dan juga ternyata pertanyaan juga yang masuk cukup banyak ya. Ini belum dimulai sudah ada masuk pertanyaannya. Sudah banyak sudah masuk. Ya insya Allah, dan kita nanti akan memperbanyak tanya jawab. Dan pada kesempatan kali ini judul kajian kita yaitu memperkuat iman dan imun ya dalam menghadapi COVID, serta nanti kita akan bahas sedikit tentang beberapa fikih ya terkait fikih kesehatan ya terkait dengan COVID yang memang banyak memunculkan pertanyaan, misalnya seperti pengolahan jenazah ya, kemudian sholat menggunakan APD, kemudian hukum menggunakan alkohol di hand sanitizer, disinfektan ya disinfektan ya banyak, dan juga macam-macamnya insya Allah kita akan bahas ya. Baiklah para kaum muslimin ya yang menyaksikan dimanapun Anda berada, untuk sesi kedua ini ya saya akan membahas sesuai dengan judul ya, memperkuat iman dan imun. Kemudian ada beberapa update ilmu ya terkait dengan COVID ini yang perlu saya sampaikan juga, serta nanti kita akan perbanyak tanya jawab. Baiklah dulu untuk awal ini ya, jadi saya ingin meluruskan bahwasanya kita perlu membedakan antara COVID dan Corona ya. Jadi kita perlu jelaskan bahwasanya Corona ini nama virusnya ya, nama virusnya, dan nama resminya adalah SARS-CoV-2 ya, artinya Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus jenis 2. Ya, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya SARS-CoV-2 ini adalah adiknya dari SARS yang pernah muncul wabah 2003, tahun 2003 ya. Jadi namanya itu nama virusnya Corona. Sedangkan nama penyakitnya adalah COVID-19. Nah, ini juga pengen saya luruskan juga, COVID ini ya singkatannya adalah CO itu artinya corona, V itu artinya virus, D artinya disease. Sedangkan 19 adalah tahun di mana kemunculannya pertama kali diidentifikasi. Diidentifikasi artinya diperiksa, dan inilah pertama kali virus diidentifikasi, artinya bisa dibedakan dengan yang lain. Ini berarti makhluk baru nih. Ya, yang 2019 tepatnya 31 Desember 2019, akhir tahun. Pas sekali itu, Ustaz. Iya, akhir tahun. Itu COVID. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Karena memang ini ada yang bertanya katanya ya. Ada yang bertanya tentang COVID ini singkatannya adalah China Originated Virus in Desember 2019. Jadi ini buatannya Cina katanya nih. Made in China. Iya, buatan Cina. Jadi sengaja terkait konspirasi. Jadi ini saya jelaskan ya. Jadi intinya kaitannya seperti itu. Ya, dan kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya kalau coronavirus ini merupakan sekumpulan ya virus yang bisa menginfeksi saluran pernapasan
dan memang jenisnya cukup banyak ya. Salah satunya SARS yang sebelumnya, kemudian pneumonia juga termasuk. Pneumonia. MERS Ya, seperti iya, itu. MERS juga ya, Middle East Respiratory Syndrome. Iya. Tema kita memperkuat iman dan imun ya menghadapi corona. Memang yang kita butuhkan sekarang adalah ya pertama adalah sisi medis ya, kita harus memperkuat imun dalam corona karena semua ahli mengatakan bahwasanya sangat penting ya. Sangat penting sekali. Kemudian juga tidak lupa ya para ulama kita, para ustadz kita, jangan lupa kita juga memperkuat imannya untuk menghadapi corona. Dua hal ini cukup penting. Tetapi saya kembali mengulang ya, secara umum cara menghadapi corona yang paling penting adalah tetap kita tekankan social distancing dan physical distancing. Ini yang paling penting. Apa bedanya dia? Ya, ini sebenarnya kalau sosial itu kan kita menghindari kerumunan. Kerumunan. Secara umum perkumpulan-perkumpulan, sedangkan physical distancing ini Oh, oke. sekarang kita ini dulu kan mepet nih. Sekarang minimal jaraknya 1 sampai 2 meter 1 ya, sampai 2 sampai 2 meter jarak. Ini physical. Jadi dimanapun kita physical itu kita berusaha mencegah jarak jual beli, interaksi duduknya diatur. Tidak boleh dekat-dekat. Tidak boleh dekat-dekat ini supaya karena memang dasar dari physical distancing adalah memang salah satu ilmuwan ya mengatakan itu bahwasanya kan virus menular melalui aerosol aerosol yang dimunculkan dari bersin dan batuk. Dan ini memang jaraknya adalah sekitar 1 sampai 2 meter. 1 sampai 2 meter. Iya, jadi itu harapannya tidak bisa sampai dengan kita mengatur dengan physical distancing. Jadi memang yang paling utama sekali lagi ya para pemirsa, para pendengar, para yang menyaksikan yang di rumah ya, kita menekan sekali lagi kunci utama untuk mencegah virus corona ini adalah kita social distancing ya, tidak menghindari perkumpulan dan physical distancing dan memang di rumah saja. Di rumah aja. Di rumah aja. Kalau nggak ada sesuatu hal yang penting banget, urgensi banget, kalau bisa hindari keluar rumah dan tetap di rumah saja. Ini yang paling penting. Walaupun juga yang lain-lain juga tetap penting ya, cuci tangan tetap penting, kemudian juga kita menjaga imunitas. Tapi yang paling penting ini yang paling penting dan Social ini yang distancing sama yang physical sekitar. distancing. Dan ini juga bagi kaum muslimin, mungkin saya sudah jelaskan ya di pertemuan sebelumnya, Islam mengajarkan seperti ini ya, social distancing dan physical distancing ya. Saya review sedikit ya. Jadi dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi wabah taun di Syam. Ya, saat itu gubernurnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, beliau pun terkena, meninggal ya, mati syahid insyaallah ya, mendapatkan pahala. Kemudian gubernur selanjutnya yaitu Mu'az bin Jabal, itu juga sama kena juga. Beliau juga meninggal dan memang beberapa sahabat meninggal saat itu. Kemudian selanjutnya adalah gubernur selanjutnya adalah Amr bin As. Amr bin As yang ketiga. Iya. Dan Amr bin As inilah yang memikirkan, beliau berkata kepada kaum muslimin berkhutbah ya. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, inna hadzal waj' idza waqa'a fa innama yashta'ilu isti'alan nar fatajabbalu minhu fil jibal. Ini perkataan beliau, wahai manusia, sesungguhnya wabah ini ya seperti api yang menyala-nyala. Dan manusia yang berkumpul ini bahan bakarnya. Jadi ya kayunya. Jadi kalau semakin berkumpul ke manusia-manusia ini, dia semakin keras nyalanya. Maka cara mematikan api ini harus dipisah. Maka dibilang fatajabbalu, maka berpencarlah ke gunung-gunung. Ke gunung-gunung ke sana. Social distancingnya. Ya, social distancing dan juga mungkin physical juga ya. Dasarnya dari sini. Nah, ini juga ajaran dari Islam dan ternyata terbukti ini berhasil. Di zaman beliau wabah sudah mereda dan mungkin juga sudah terpengaruh herd immunity juga ya. Nanti kalau ada waktu kita jelaskan. Itu juga banyak yang menanyakan. Iya, herd immunity ya. Ya, jadi intinya ini intinya yang paling kita tekankan ini. Nah, kemudian juga kita masuk mungkin ya, perkuat iman dulu ya. Perkuat iman dan perkuat imun. Pertama untuk perkuat iman ya. Jadi para ulama kita, para ustadz kita menasihatkan kepada kita agar kita percaya kepada takdir Allah ya, percaya kepada takdir Allah, dan dengan beriman dengan qada dan qadar ini akan menimbulkan rasa tenang dan tidak cemas berlebihan. Dan ini sesuai dengan konsep penyembuhan serta imun dari dunia kesehatan, bahwasanya jangan sampai cemas berlebihan, dan ini bisa menurunkan imunitas, memudahkan terpapar penyakit,
dan menyebabkan penyakit psikosomatik nanti ya. Akan menyebabkan dia punya gejala seperti Semirip dengan mirip penyakit. ya gitu. Iya. Nah, ini tenang. Jadi intinya kita perkuat iman ya. Jangan lupa mumpung kita di rumah aja kita isi rumah dengan berbagai macam aktivitas ya. Dengan zikir pagi petang, sholat berjamaah di rumah, sholat duha, sholat malam kan. Ya, kemudian juga mengaji, jangan lupa kajian di rumah dan termasuk kajian jarak jauh. Kajian jarak jauh. Ya, Live stream. bermain dengan keluarga dan sebagainya. Dan kita perkuat iman dengan percaya takdir Allah. Jadi ini sebenarnya konsep dasar iman yang paling dasar. Ini kan rukun Islam ya. Istilahnya rukun iman ya, percaya dengan takdir Allah. Kenapa? Prinsipnya adalah kita yakin semua yang Allah takdirkan ini baik. Jadi semua takdir Allah, semua perbuatan Allah penuh hikmah. Ya, sehingga tidak perlu kita terlalu cemas berlebihan dan tidak perlu kita juga terlalu depresi. Ya, kenapa? Karena semua yang Allah takdirkan ini pasti ada hikmahnya. Sedangkan ya, yang dimaksud dengan takdir baik dan buruk, khairihi wa syarrihi, atau manis dan pahit ya, murrihi wa hulwihi, itu adalah ditinjau dari kita yang merasakan. Jadi kita merasakan, aduh pahit banget nih, aduh buruk banget, tetapi semuanya ada hikmah. Nah, kalau kita percaya dengan takdir Allah ini, ya, apapun yang terjadi, ini kita akan menimbulkan ketenangan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Karena para ulama menjelaskan ya, sumber kesusahan kita hanya dua. Pertama, kejadian yang di masa lampau, depresi, dan kejadian yang di masa akan datang, cemas. Dikatakan wala khaufun akan datang, wala hum yahzanun, sedih di masa lampau. Kalau kita beriman dengan takdir Allah, contoh misalnya apapun yang terjadi, wabah sudah terjadi, ya kan? Ya, kita saling mencela, kita memaki, menyalahkan wabah ini, kemudian kita menyesalkan, apakah berubah? Tidak akan. Ya, kenapa sih wabah bisa muncul? Gara-gara wabah saya kekurangan uang, susah narik, susah pendapatan. Kita celah, apakah kondisi berubah? Tidak. Ini telah Allah takdirkan, telah lewat. Kita beriman ini yang terbaik bagi kita, mungkin menghapuskan dosa. Salah satu hikmahnya katanya juga bumi sedang istirahat. Ya, dari polusi, dari berbagai macam eksploitasi manusia sedang istirahat. Ini pasti ada hikmahnya. Kemudian wala hum yahzanun, jangan cemas masa akan datang. Kita yakin setelah kita tawakal, kita berusaha, kita menempuh sebab. Contoh misalnya kita sudah pakai masker, sudah cuci tangan, sudah menghindar, ya. Itu setelah kalau kita sudah melakukan ini, asbab gitu ya, akhzul asbab, ya udah kita serahkan pada Allah. Yang penting kita sudah menempuh sebab-sebab syar'i dan kauni yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Setelah kita lakukan, ternyata kalau seandainya ya, memang kita masih kena, inilah takdir terbaik bagi kita. Jadi bersabar. Jadi itu pasti skenario terbaik. Dan sekarang coba kita renungkan. Ini benar-benar renungan ya. Sekarang beberapa saudara kita sudah meninggal ya, korban dari COVID. Ya. Kita nggak tahu, bisa jadi itu takdir terbaik bagi dia. Kenapa tidak? Yang pertama, mereka sakit, penghapus dosa. Bisa jadi mereka ini ya, korban COVID yang meninggal, mereka menghadap Allah tidak ada dosa sama sekali. Karena dihapuskan terus mereka bersabar. Yang kedua, mereka mendapatkan pahala mati syahid. Pahalanya ya. Yang namanya pahala mati syahid bukan sedikit, banyak sekali. Jadi bisa jadi mereka yang mendahului kita ini lebih selamat hidupnya sekarang di alam kubur, dapat nikmat, mereka dapat kebahagiaan, sudah dibukakan pintu surga di alam kubur. Sedangkan kita coba, kita belum jelas. Belum jelas, kita masih bergelimang maksiat, masih ini, belum pasti kehidupan kita. Oleh karena itu sudah kita yang mending kita tadi bersedih sudah ya takdir Allah ya. Yang ini sekarang cemas, kebanyakan cemas ya. Kebanyakan cemas, takut jangan saya kena. Yang penting kita sudah mengambil asbab, kita sudah sebab-sebab sudah kita tempuh, sebab kauni, sebab syar'i ya. Kemudian selebihnya serahkan pada Allah. Kalau seandainya kena, mungkin ini takdir terbaik bagi kita. Dan lebih baik untuk kehidupan akhirat kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal untuk selama-lamanya. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan ketenangan ya, nasihat para ulama termasuk untuk saya pribadi dan para penonton ya, pemirsa sekalian di rumah. Kemudian juga untuk meningkatkan imun ya, memperkuat iman juga. Ini ada baiknya ya, ada usulan bagaimana kalau
apa namanya, masyarakat kita ini memang harus diberikan apa namanya, kajian mungkin ya, motivasi keimanan. Intinya percaya kepada takdir Allah, itu akan menimbulkan ketenangan, ya, tidak akan khawatir lagi. Kemudian juga ada usulan juga agar para pasien ya, pasien yang baik itu ODP, PDP atau yang sudah terkonfirmasi ini, di rumah sakit itu juga menyediakan para rohaniwan ya. Agamawan dia. Ustadz. Ya, setahu saya beberapa rumah sakit sudah ada, semua agama ada. Nah, hendaknya ini dimaksimalkan. Jadi mereka ini tidak hanya diberikan apa namanya, pembimbingan secara medis ya, perhatian perawatan, tapi juga pembimbingan secara agama, rohani juga, biar mereka tenang ya. Dan memang kunci kesembuhan salah satunya itu tenang gitu kan. Tenang, tidak khawatir, tidak terlalu cemas ya, berita macam-macam ini nanti begitu kena nanti sepertiga atau sepersetengah paru-paru saya hilang ya. Sempat kemarin ya gitu kan, ini juga belum tentu ini. Belum tentu ya. Kemudian juga untuk memperkuat iman ya, mungkin kita ringkas ya, ya seperti berdoa ya, zikir pagi petang ya, kemudian juga tadi minum zam-zam dan sebagainya ya. Dan ya, ini zikir pagi petang biasanya banyak yang nggak bisa baca karena dia mikirnya bacanya semua ya, nggak mesti baca beberapa saja ya, yang penting baca setiap hari ya. Oke, kita lanjut sekarang ya. Mungkin sekarang kita perkuat imun ya. Perkuat imun, beberapa hal sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Untuk memperkuat imun ya, makan bergizi ya, makan gizi, dan sekarang istilahnya gizi berimbang ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna udah nggak lagi ya. Dan memang begitu ya, yang namanya ilmu pengetahuan update terus, termasuk COVID ini nanti kita jelaskan beberapa yang update ya. Ya, pertama gizi seimbang ya. Gizi seimbang intinya harus ada karbohidrat, protein dan sebagainya dengan porsi yang seimbang. Nanti bisa lihat ya, atau googling namanya piring makanku, atau apa namanya, piring makanku, atau ada di apa, di Kemenkes ya mengeluarkan ya. Ya, menu makanku atau piring makanku itu ada pembagian. Kemudian juga yang paling penting ya, kita tidur yang cukup ya, 6 sampai 8 jam. Ya, dengan tidur yang berkualitas. Jadi kalau tidur itu yang penting bukan lama tidurnya, tetapi adalah kualitas tidurnya. Lelapnya itu ya. Kemudian juga olahraga jangan lupa di rumah bisa. Ya, olahraga berbagai macam sudah kita jelaskan kemarin ya. Ada olahraga di rumah macam-macam sekarang ya. Oke. Kemudian juga setelah olahraga, kemudian selanjutnya minum vitamin ya, vitamin C, vitamin E, dan ini yang perlu kita perhatikan ya. Perlu kita ingatkan bahwasanya untuk vitamin ini jangan berlebihan ya. Jadi sempat beberapa apotek kehabisan vitamin ya, vitamin C diborong ya. Vitamin C banyak sekali diborong ya. Viral ya di mana-mana. Ini juga mungkin panic buying ya istilahnya. Nah, sebenarnya kebutuhan vitamin kita ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Nggak terlalu banyak. Cukup dengan makanan gizi berimbang tersebut kita sudah cukup. Ya, tetapi memang ada beberapa keadaan tertentu yang memang kita butuh vitamin. Pertama, ketika bekerja keras, kemudian olahraga berat, kemudian ketika sakit, atau mungkin memang keadaan seperti ini ya. Keadaan seperti ini cemas juga nih semuanya nih. Termasuk. Memang butuh. Nah, hanya saja perlu dijelaskan jangan sampai semua vitamin dimakan. Ini nanti kasihan ginjal yang akan menyaring. Ya, sebagai contoh aja misalnya vitamin C ya. Itu sebenarnya kebutuhan tubuh kita antara 75 sampai 90 mg. Ada yang bilang 60 bahkan. Nggak sampai 100 mg. Ada yang sampai 1000. Iya, tapi yang dijual kan 500, 1000. Ini kadang-kadang diminum berapa kali? 2-3 kali. Subhanallah. Nah, ini hati-hati, ini jangan sampai panik seperti ini ya. Sebenarnya minum 1 aja cukup. Ya, intinya yang penting banyak minum dan banyak gerak. Karena vitamin itu begitu masuk dia nggak semua diserap. Ya, kemampuan diserapnya ini tergantung dengan kebutuhan tubuh. Dengan gerakannya, dengan minumnya yang mengantarkan ya. Jadi jangan sampai berlebihan ya, borong vitamin dan sebagainya. Dan yang paling penting juga sebenarnya sumber vitamin alami cukup banyak ya. Contohnya vitamin C sederhana ya, jeruk, lemon, jambu biji, cabai, ini sumber-sumber alami. Jadi kalau sudah banyak minum itu tidak perlu sampai borong vitamin ya, untuk meningkatkan imun. Kemudian juga untuk meningkatkan imun, jangan terlalu sering membaca berita tentang corona dan COVID ya. Jadi ini memunculkan kekhawatiran berlebihan. Jadi setiap hari baru buka WhatsApp
corona. Corona. Buka YouTube, corona. Buka grup ini, corona. FB aja corona. Buka, terus. ya, buka, corona lagi gitu ya. Jadi setiap hari baca corona, dan yang dikhawatirkan tidak semua berita tentang corona tersebut valid. Bahkan ada yang hoax dan justru menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran. Dan dalam ilmu medis ada namanya sakit psikosomatik. Sakit psikosomatik ini bahasa awamnya itu sakit perasaan. Jadi karena terlalu banyak berita corona, gejalanya apa corona? Demam, batuk, sesek, tenggorokan gatal. Tiba-tiba dia akan merasa tenggorokannya kok agak aneh ya, agak ada gatal-gatal. Iya. Kemudian kok sesak sedikit gitu ya, sedikit. Ya, terus kok badan agak sedikit panas ya. Padahal patokan demam itu bukan pegang begini, tapi memang harus pakai alat ya, terutama di ketiak ya. Kalau ini kena panas ya panas, kena dingin ya dingin. Jadi namanya psikosomatik ya. Dan saya juga dapat konsul berapa kali ya. Tadi malam ada yang konsul, WhatsApp dan sebagainya. Saya demam, batuk dan sebagainya. Apakah corona gitu? Takut ya. Dan juga sekarang ya, qadarullah kita sedang musim pancaroba. Musim pancaroba ini artinya musim yang memang gak jelas ya. Kadang panas, kadang hujan lebat. Dan memang sekarang sedang musim batuk pilek. Ya, dan pemirsa sekalian ya, di rumah jangan terlalu khawatir selama tidak ada riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi COVID ya, atau berasal dari daerah yang memang jadi red zone, banyak kejadian ya, banyak kasus COVID ya. Itu kita tidak perlu khawatir ya, ada batuk, pilek ini, karena memang ada beberapa orang yang sampai depresi ya, jangan-jangan saya COVID ini. Sakit Batuk pilek, karena gejalanya sama, padahal memang ini sedang musim batuk pilek. Ditambah lagi memang sekarang sedang musim demam berdarah ya. Kita di lab saya di rumah sakit ini setiap hari dapat laporan demam berdarah ya, dan memang gejala demam berdarah secara hasil lab dan beberapa yang lainnya mirip juga. Mirip dengan COVID. Ya, karena sama-sama virus ya. Virus dia leukopenia, itu istilah medis ya, hampir sama karena sama-sama virus. Ya, jadi sekali lagi para pemirsa di rumah ya, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas ya. Saya tekankan lagi, ada namanya psikosomatik ya, perasaan, tenggorokan sakit ya, kayaknya mau pilek, kayaknya ini semuanya psikomatis, ini hanya perasaan. Dan tapi dia benar-benar merasakan. Tapi sebenarnya nggak kena, penyakitnya nggak ada, tapi pasiennya merasakan. Benar-benar merasakan. Ini nyeri psikosomatik. Sebagai gambaran misalnya begini ya. Kita punya luka di sini misalnya. Luka ya, atau bengkak. Iya, Bengkak. Kemudian ada gerakan tangan saya atau gerakan tangan orang lain begini. Kita tiba-tiba gimana rasanya? Kita langsung begini kan, langsung aduh sakit. Padahal nggak kena, nggak sakit, tapi kita ngerasain sakit. Ini gambaran dari sakit psikosomatik. Nah, sama seperti itu. Jadi sugesti. Tapi dia benar-benar ngerasain. Benar-benar ngerasain, tapi nggak ada. Ya, ini kayak sepertinya informasi yang cukup penting. Kemudian selanjutnya untuk memperkuat imun, nah ini juga yang banyak bertanya, berjemur ya. Tentang berjemur ya. Berjemur, jadi memang benar berjemur ini bisa memperkuat imun. Kenapa? Dengan berjemur ya akan mengaktifkan vitamin D alami dalam tubuh, selain yang juga didapatkan melalui oral maupun yang kita minum ya. Sempat kemarin bertanya jam berapa sih ya berjemur yang benar ya. Berjemur yang benar jam berapa, ini sempat bertanya. Intinya ada yang bilang jam 8, jam 10. Ada yang mengatakan juga jam 10 sampai jam 2. Ada yang bilang setelah jam 2 sampai maghrib. Ini yang benar yang mana? Nah, ternyata memang dulu ilmu yang saya dapatkan dulu memang waktu berjemur yang baik pagi hari. Jam 8 sama jam 10. Ini waktunya bagus, udaranya masih seger kan, belum terlalu panas banget, menyengat dan sebagainya. Sehingga saya waktu itu sempat mengatakan memang ini yang terbaik. Tetapi setelah saya baca-baca jurnal lagi, ternyata waktu berjemur ini berbeda-beda. Oh, enggak sama. Enggak harus sama. Berbeda tergantung waktu, tempat, kemudian musim, kemudian tergantung juga GMT, Greenwich-nya itu. Ya, sama tergantung warna kulit kita.
contoh misalnya saya pernah baca jurnal ya, ada di Riyadh itu, dia kalau musim kalau musim panas, waktu berjemur yang bagus malah jam pagi. Sampai jam setengah 11. Sampai setengah 11. Tapi kalau musim dingin, malah justru yang bagus adalah siang-siangnya. Jam 10. Jadi berbeda-beda. Kemudian juga waktunya, jam berapa sih, jam berapa? Ini kan tergantung GMT, Greenwich Time. Contoh misalnya, Malaysia pakai GMT WITA seperti kita. Iya, Malaysia kita. Sedangkan Sumatera, Riau yang sejajar di bawahnya pakai WIB. Jadi subuh di Malaysia jam 6, subuh di mana? Sumatera. Di Sumatera jam 5, subuh di Jawa Timur jam 4. Nah, itu kan sudah jauh beda tuh. Jauh-jauh sekali. Jauh beda. Jadi jam 8, jadi jam 10 di sini, jam 8 di sini beda. Ya, kemudian juga tergantung juga dengan warna kulit ya. Warna kulit. Beda-beda tergantung dengan musim. Pigmen kulitnya. Ya, sehingga kalau ditanya kapan berjemur paling bagus, ini tergantung daerah masing-masing dan jamnya masing-masing. Tergantung, jadi tergantung dari ikuti ahli setempat aja. Dan bahkan ada yang saya pernah baca ya, beberapa, intinya berjemur kapan aja deh, yang penting kena matahari gitu aja. Dan yang penting adalah jangan terlalu berlama-lama, karena sempat ada yang menyebar dia berjemur berjam-jam. Oh iya, sampai 2 jam. Karena asumsinya, sangkaannya bisa membunuh virus. Tuh kena matahari mati semua loh. Mati semua, padahal itu nggak membunuh virus. Itu menguatkan imun sih. Iya, dia hanya menguatkan imun dengan menambah vitamin, nggak membunuh virus. Dan yang namanya virus itu nggak ada sekedar nyangkut. Jadi banyak tuh juga berita-berita, pertanyaan masuk ya. Kalau virus itu datang dia sampai ke tenggorokan. Ya, begitu tenggorokan caranya kumur dengan garam, air panas gitu ya. Kemudian segera buang ya. Yes. Begitu juga dengan pakai bawang putih segera diapakan gitu, karena dia masih nyangkut di tenggorokan 3 jam dulu sebelum masuk ke dalam. Ini nggak benar ya. Namanya virus begitu kena langsung masuk gitu, langsung menginfeksi, nggak ada mampir dulu sebentar. Standby dulu. Standby dulu ya. Minta izin dulu gitu nggak ada. Langsung gitu. sejenak belum masuk Ya, ke dalam tubuh. itu nggak ada. Ini jadi untuk tentang berjemur ya, intinya kena matahari lah gitu ya, sebentar. Bahkan berjemur kan 10 sampai 15 menit aja, nggak sampai berjam-jam kalau berjemur. Bahkan saya pernah baca untuk yang musim panas kemudian kulitnya putih ya. Kulitnya putih istilahnya kayak orang barat gitu, nggak punya pigmen, 3 menit aja katanya. 3 menit. Lagi musim panas. Jangan lama-lama, 3 menit, 5 menit kena. Justru kalau terlalu lama akan berbahaya. Ya, oke. Itu perkuat iman dan imun. Kemudian saya ingin menyampaikan juga ada update ilmu tentang cuci tangan ya. Tentang cuci tangan. Ya. Yang paling penting cuci tangan ini yang penting sekali ya, cuci tangan. Jadi cuci tangan itu harus sesuai dengan cara yang benar. Tidak asal-asalan doang seperti ini. Ya, jadi ada caranya. Jadi percuma kalau kita sering-sering cuci tangan tapi cara cuci tangannya salah. Ya, dan ini caranya ada langkahnya, 6 langkah cuci tangan. Kalau kita di rumah sakit sangat sering dibiasakan, begitu kita dapat, kita oles-oles ya seperti ini gerakannya kurang lebih. Ya. Nanti kalau mau praktisnya nanti lihat di YouTube nanti ya atau di mana ya, begini. Kenapa? Karena cuci tangan ini ya, semua tangan ini punya sudut-sudut ya, ada sudut, ada sela-sela. Ini kalau begini semua masih ada virus dan sebagainya. Jadi perlu jadi para pemirsa sekalian, saya menghimbau ya, mungkin agak menekankan, tolong lihat ya atau pelajari cara cuci tangan yang benar agar cuci tangannya efektif. Kemudian selanjutnya tentang cuci tangan ya, hand sanitizer banyak pertanyaan yang masuk. Yes. Ya, intinya hand sanitizer ini dia mengandung disinfektan yang bisa membunuh virus. Salah satunya adalah alkohol, 70% minimal. Ya, jadi intinya itu poinnya di situ ya, 70% minimal. Dan kemudian ada pun tambahan-tambahan yang lain, ini bersifat untuk supaya mencegah tangan tidak terlalu iritasi, melembutkan. Makanya ada ditambah ini, kemudian ditambah juga hidrogen peroksida ya. Intinya adalah alkohol 70%-nya itu. Adapun tambahan-tambahan yang lain tuh pelembab apa itu biar lebih enak di tangan. Dan yang penting juga ternyata karena kelangkaan hand sanitizer ya, beberapa ahli ini menganjurkan kita untuk beralih ke cuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, sabun kita rata-rata ini sudah ada semacam disinfektannya sudah ada. Sabun-sabun kita ini. Dan yang paling penting adalah dengan kita cuci dengan air yang mengalir ya, harus dengan air yang mengalir. Oh, tidak pakai gayung. Iya, enggak, karena supaya enggak pegang-pegang lagi ya, air mengalir. Kemudian virus ini bisa hilang pertama
dengan chemical, dengan bahan. Ya, contohnya adalah alkohol, kemudian bahan kimia pada sabun. Kemudian yang kedua, dia hilang dengan mekanik. Oh, gerakan. Gerakan. Jadi gerakan, makanya tadi perlu gerakan yang benar tadi ya. Dan yang benar, gosoknya bukan hanya gini-gini aja. Yang selesai udah, ini sini-sini nggak kena, bisa nyangkut. Dan kemudian sampai ada keran gini begini itu supaya kukunya ini bersih juga. Ini virus bisa ini. Apalagi kuku panjang nggak usah dipotong, gitu kan? Ini sampai ada gerakan seperti ini nih, begini, nanti coba lihat nanti. Ya, jadi kita bisa maksimalkan dengan cuci dengan sabun ya, karena kelangkaan hand sanitizer, apalagi sekarang sudah langka, harganya mahal. Sangat mahal. Mahal ya, sampai kemarin 250.000 per liter ya Allah gitu ya. Nah, jadi kita bisa ya maksimalkan dengan sabun. Ya, jadi dan dibantu dengan mechanical. Gerakan mechanical akan membunuh virus. Ya. Kemudian hand sanitizer ini juga penting ya. Kalau bisa jangan sampai lebih dari 5 kali. Oh. Jadi pakai, cuci, udah. Kemudian pakai lagi, cuci. Jangan sampai lebih dari 5 kali. Kalau sudah 5 kali hand sanitizer harus diselingi dengan cuci tangan menggunakan sabun. Kenapa? Kalau lebih dari 5 kali, ya. Iritasi. Kemudian yang kedua, memungkinkan akan terjadi resistensi bakteri. Ada beberapa bakteri kena resistensi. Dan juga iritasi tangan. Ya, jadi kita jangan terlalu ini deh. Misalnya, contoh misalnya, kita di bandara nih. Bandara. Kemudian di pelabuhan, di terminal, kita nggak punya hand sanitizer. Yang memang hand sanitizer nih praktisnya adalah dia langsung kering kan. Langsung jadi ya nggak perlu pakai air, dibawa di mana-mana bisa. Nah, seandainya kita nggak ada hand sanitizer, kita bisa ke kamar mandi. Kamar mandi, ke toilet, kita cuci langsung. Pakai sabun biasa aja cukup tuh. Dan sekarang sudah disediain. Apalagi sekarang di jalan-jalan sudah disediain. Banyak. Ya, jadi ini juga untuk mencegah supaya orang nggak borong. Artinya memang satu-satunya hand sanitizer. Enggak, sabun biasa cukup. Asalkan dengan mengalir dan gerakan mekaniknya bisa membantu membunuh virus gitu ya. Kemudian selanjutnya update tentang masker. Nah, ini juga penting juga ya untuk masker. Sama juga masker nasibnya juga terbatas, kemudian mahal, terutama masker bedah, apalagi masker N95 ya untuk APD ya. Untuk APD medis teman-teman. Nah, sehingga sekarang ini sudah ada usulan ya menggunakan masker kain. Iya. Masker kain, sehingga ada beberapa ahli mengusulkan gerakan mask for all atau bahasa Indonesianya masker untuk semua. Ya, memang idealnya itu kita pakai masker bedah untuk meminimalkan. Ya, dan dulu memang teori yang lama kan. Jadi masker ini hanya untuk yang sakit, orang sehat nggak usah. Ya, dan ini memang dalam rangka untuk supaya masker ini tidak kepake banyak, langka. Dan orang medis kan butuh banget kan, orang medis. Nah, sekarang program Mask for All ini intinya semua orang harus pakai masker. Baik yang sehat. Baik yang sakit maupun sehat. Walaupun itu masker kain. Ya, masker kain. Kenapa? Karena pertama, untuk masker kain ini, walaupun dia masih bisa tembus virus, tetapi minimal bisa meminimalkan. Artinya daripada nggak sama sekali. Kemudian yang kedua, kalau yang sebelumnya orang yang sehat, nggak usah pakai masker. Sekarang yang jadi permasalahan adalah orang yang sehat, itu karena kan ada fase inkubasi 14 hari. 14 hari kan, dimana orang sehat ini dia merasa sehat padahal dia sedang carrier. Dia kemana-mana nggak pakai masker. Ya, jadi semua orang pakai masker gitu. Dan kalau memang idealnya bisa, artinya pemerintah dan yang lain-lain juga swasta memproduksi masker massal, semua penduduk Indonesia pakai masker bedah, lebih baik lagi. Tapi kalau daripada enggak sama sekali, bisa menggunakan masker kain. Masker kain. Jadi masker for all ini semua kita dianjurkan pakai masker, siapapun itu. Baik sakit, sehat, kemana-mana kita pakai, kita berusaha pakai masker. Kita keluar. Walaupun masker kain, dan sehingga di beberapa negara, misalnya informasi yang saya dapatkan, Ceko dan beberapa negara itu pemerintah maupun swasta itu ya, penjahit dan semua, mereka memproduksi masker kain secara massal dan dibagikan gratis. Semua orang pakai masker. Dan satu lagi, fungsinya masker adalah meminimalkan kita kontak dengan hidung dan mulut. Oh, biar enggak tangan langsung kena wajah langsung. Iya, minimal nggak kena langsung.
Ya, kalau nggak pakai kan ini walaupun masker kain, kan kita habis megang apa gitu kan. Nah, Kadang-kadang kita spontan aja, spontan nggak sengaja, walaupun kita sudah awas gitu kan, ini nggak akan nih gitu. Tapi kadang-kadang tiba-tiba megang atau apa. bawah alam sadar. Bawaan alam sadar. Nah, jadi dengan adanya kain masker tersebut, walaupun masker kain gitu kan ya, secara teori nggak minimal bisa meminimalkan kontak megang. Nah, jadi ini juga salah satu program ya, Mask for All atau masker untuk semua, dan kita harapkan ya untuk menghadapi virus corona ini semua bagian, semua orang itu bisa berpartisipasi ya. Di beberapa daerah di luar negeri itu mereka bahu-membahu produksi ya, kemudian juga orang-orang yang punya kemampuan ekonomi lebih mereka menyumbangkan dan membagikan kan. Jadi siapapun pakai masker. Ya, apalagi mungkin Jakarta mungkin ya. Ini mungkin bagus banget ini. Ya, Jakarta semua pakai masker di Jakarta. Siapa itu mau sehat apa, kalau nggak ada masker bedah ya udah masker kain, walaupun idealnya masker bedah. Oke, kemudian ada update lagi di pertemuan sebelumnya kita masih mengatakan PDP ya, ODP, suspek sama konfirmasi. Sekarang yang terbaru ada lagi, sekarang ada namanya OTG, orang tanpa gejala. Ini yang update terbaru nih. Itu yang pertama, ya, update terbaru. Sekarang jadi ada OTG. Ya, kalau sebelumnya mungkin ODP, PDP, suspek dan positif konfirmasi. Sekarang adalah OTG, orang tanpa gejala, kemudian ODP, orang dalam pemantauan, dan PDP, pasien dalam pengampuan, baru konfirmasi positif. Ya, mungkin ini OTG ini yang perlu dijelaskan. Jadi OTG, orang tanpa gejala, artinya orang yang nggak punya gejala sama sekali tapi memiliki kontak dengan orang yang kasusnya positif tapi nggak ada gejala. Mungkin istilah ini muncul ya karena supaya orang makin paham, karena dulu sebelumnya kan orang dalam pengawasan, kok saya diawasi maksudnya apa gitu. Sehingga dibuat istilah baru, orang tanpa gejala. Artinya memang kita jelaskan pada dia, kamu ini nggak ada gejala. Tapi bisa jadi karena sudah kontak dengan pasien yang positif ya, atau datang gitu ya, bisa jadi engkau sekarang sedang kena dan sedang carrier, sedang dalam masa inkubasi 14 hari. Sehingga untuk perlakuan untuk OTG ini isolasi di rumah. Dan yang seperti ini perlu kita sosialisasikan memang supaya orang yang kena itu paham, tahu diri maksudnya ya. Tahu diri artinya ya paham diri sih gitu ya. Paham diri, saya memang harus isolasi diri untuk kebaikan saya dan keluarga. Isolasi di rumah pun ini kamarnya beda, nggak sama anak-anaknya. Oh, enggak. Iya. Oh, tetap bisa. Iya, jadi jangan sampai isolasi rumah sama-sama anak-anak, sama aja antar ketularan gitu. Tetap physical distancingnya dijaga. Tidurnya jangan sampai dekat dan sebagainya, isolasi di rumah. Jadi dia pun ini kesadaran untuk dia sendiri dan juga untuk masyarakat sekitar. Dan juga masyarakat juga membantu edukasi, membantu mengingatkan kamu sedang OTG nih. Bagusnya di rumah aja. Ya, bahaya untuk keluargamu dan juga untuk kita masyarakat. Ya, kemudian orang dalam pemantauan ini orang yang punya gejala ringan. Kalau sebelumnya kan orang yang nggak punya gejala kan ODP. Sekarang pengertian terbaru ODP, orang dalam pemantauan, orang yang punya gejala ringan. Mungkin demam ringan, sekedar batuk, ya, kemudian sekedar sesak, dan dia pernah kontak dengan orang yang kasus positif. Artinya kontak ini pernah satu ruangan seperti ini, pernah rapat, pernah ngumpul-ngumpul ya, pernah acara yang kumpul-kumpul gitu, yang nggak bisa physical distance gitu ya. Dan di situ ada orang yang positif, Nah, kalau orang seperti ini dia juga sama, karena masih gejala ringan dia isolasi di rumah. Kemudian barulah pasien dalam pengawasan. Nah, ini pasien yang sudah memiliki gejala yang sudah sedang maupun berat, dan dia sudah sudah ada gejala. Artinya sudah ditetapkan dia sudah sakit gitu. Sudah sakit. Kalau sebelumnya mungkin gejala ringan, mungkin nggak seperti orang sakit ya, tapi sudah ada gejala. Kalau sebelumnya lagi OTG nggak ada gejala. Nah, kalau ini pasien sudah seperti orang sakit, dia. Nah, memang ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, dan dia tentu punya kontak. Nah, kalau yang ringan memang isolasi di rumah. Isolasi di rumah ini mohon pemahamannya lagi ya. Isolasi di rumah, dan memang beberapa manifestasi klinis dari COVID ini memang ada yang sehat, terutama jadi tidak menunjukkan batuk, demam itu. Terutama yang muda, yang imunnya bagus, yang dia memang sering olahraga itu dia nggak terlalu nggak menunjukkan parah dan sebagainya. Umur usia tua. Ya, sebagaimana pertemuan sebelumnya kita jelaskan ada komorbid kan, ada yang menyebabkan dia tambah parah ya, usia 60 tahun ke atas, punya penyakit sebelumnya, diabetes, hipertensi dan sebagainya.
Ya, serta penyakit autoimun ini yang memang bahaya yang manifestasinya berat dan sampai menyebabkan kematian, perlu diintubasi segala dan sebagainya. Nah, kalau yang ringan isolasi di rumah, sedangkan kalau yang sedang dia rawat di rumah sakit darurat. Sedangkan yang berat baru rumah sakit rujukan. Jadi memang pemerintah sudah menetapkan rumah sakit ada yang rujukan, ada yang sementara. Oh, enggak langsung ke rujukan? Enggak, dibagi-bagi. Jadi dibagi-bagi berdasarkan beratnya. Nah, barulah yang terakhir ini yang konfirmasi, berarti dia sudah terkonfirmasi. Mau nggak mau dengan berarti yang tingkat gen sudah pasti. Nah, kalau sudah seperti ini sama, dia juga harus kalau sudah terkonfirmasi, dia juga kalau ringan isolasi di rumah, sedang dirawat RS darurat, kalau berat di RS rujukan. Ya, jadi terkonfirmasi. Dan ini juga yang banyak pertanyaan juga tentang rapid test. Nah, rapid test ya, rapid test. Bingung soal itu. Nah, rapid test dan cara konfirmasi. Ya, memang kalau rapid test ini intinya rapid test dia tidak bisa mendiagnosis pasti. Jadi bahasa ilmu kedokterannya gold standar. Rapid test bukan gold standar, artinya walaupun hasilnya positif, tidak bisa kita katakan kamu pasti kena. Valid, tidak bisa valid positif. Ya, bukan kepastiannya. Artinya nanti memang ada istilah spesifitas dan sensitivitas. Artinya misalnya contohnya spesifitas 70%, berarti kalau positif kamu 70% sakit. Jadi 30%-nya nggak sakit. Kemungkinannya 70% sakit, 30%-nya enggak. Itu maksudnya. Memang agak ini ya. Intinya kalau rapid test itu dia tidak mengkonfirmasi pasti. Dia hanya untuk screening sekedar, untuk membantu saja. Untuk lebih memudahkan. Jadi, oh ini positif nih, oh kita harus lebih hati-hati. Ini negatif, ya udahlah aman, lebih tenang dan sebagainya. Tapi tetap untuk konfirmasi kita menggunakan swab ya, swab tenggorokan dan nasofaring. Kemudian juga dengan dahaknya, sputumnya, dan kita periksa dengan tingkat gen. Kalau sudah ini positif, berarti benar-benar positif, karena yang diperiksa adalah pipilah gennya, gitu. Rapid test. Oke, kemudian yang selanjutnya lagi ya, waktu kita masih cukup ya. Insya Allah. Ya, siap ya. Kita lanjut lagi tentang herd immunity ya. Ini yang mungkin banyak ditanyakan. Jadi intinya herd immunity artinya adalah kekebalan imunitas kelompok bahasanya. Populasi, imunitas populasi itu maksudnya herd immunity. Jadi memang salah satu cara untuk mencegah wabah adalah dengan mengandalkan herd immunity. Di mana herd immunity ini adalah kita anggap nih ya, ini ada satu masyarakat, ada 100 orang gitu kan. Satu daerah 100 orang. Nah, kalau 100 orang ini sudah punya kekebalan, ya kita punya kekebalan, maka virus ini nggak bisa masuk. Walaupun misalnya dari luar nggak bisa masuk. Kemudian kalau dan herd immunity ini cakupannya adalah 90%. Jadi diharapkan satu populasi ini 90% sudah punya kekebalan terhadap imun ini. Berarti 270 terhadap juta dari terhadap virus Indonesia, ini. Kalau Indonesia 90%-nya. Contoh misalnya ini 90%, berarti ada 5% kan yang kena. Nah, ketika 5% ini yang kena, dia nggak bisa ke sana lagi. Karena 90% sekitarnya sudah nggak bisa ke sana. Ya, ini juga begini, begitu ke sana ke sini nggak bisa. Ini juga yang 5% nih. Virusnya mau ke sana ke sini nggak bisa. Antibodinya sudah ya, ada. Akhirnya dia cuma bertahan di orang ini saja. Tidak tersebar. Tidak tersebar. Ini maksudnya herd immunity, dia cuma bertahan di sini saja, ya bisa jadi, dan orang tergantung orangnya. Kalau orangnya qadarullah meninggal ya sudah, virusnya selesai sampai di situ. Kalau sembuh berarti virusnya juga selesai. Jadi mau orangnya sembuh, virusnya selesai. Orangnya meninggal, virusnya selesai juga. Nggak akan tersebar. Ya, jadi ini saya 90-99% ini herd immunity. Ya, dan salah satu cara memang untuk menanggulangi wabah di zaman dahulu sebelum ada ilmu antibodi, antigen, sebelum ada vaksin, mengandalkan ini, mengandalkan herd immunity dan berpencar. Itu cara orang dulu. Pokoknya mau ndak mau, lama-lama virus nyebar ke sana, kena semua orang, lama-lama orang punya kekebalan. Dan pasti tadi ada angka 90%. Berarti kita harus mengorbankan sekitar kalau nggak 10%, 5% ini korban. Sehingga herd immunity ini kalau kita mengandalkan herd immunity, mau nggak mau kita harus mengorbankan sekian orang. Sehingga ini adalah ide yang kurang baik. Contoh satu populasi kita misalnya 200 juta nih. 200 juta penduduk Indonesia.
kemudian kita anggaplah 5%, berarti 5% kita korbankan. Harus ada yang meninggal 5%. Berarti sekitar berapa tuh? 10 juta. Banyak sekali. Nah, sekitar ya mungkin kalau nggak salah hitung ini, dokter udah salah hitung. Sekitar ya 10 juta yang meninggal itu harus kita korbankan. Itu banyak sekali. Iya, banyak sekali, sehingga bukan ide yang bagus kita mengandalkan herd immunity. Oh, biarkan masyarakat. Udah biarkan aja, biarkan dia nyebar, nanti lama-lama hilang sendiri wabah ini. Tapi Lama-lama hilang sendiri. pengorbanannya kan besar sekali. Iya, akan mengorbankan jiwa. Dan ini zaman dahulu seperti itu. Sejarah vaksin zaman dulu begitu. Sebelum ditemukannya vaksin, sejarahnya wabah gitu, sebelum ditemukan vaksin, sebelum ditemukan antibodi dan sebagainya itu ya memang begitu. Wabah berhenti ya kalau sudah tersebar herd immunity, sebagian besar sudah kena, udah ada herd immunity dan mereka berpencar. Itu caranya. Dan jelas memakan korban. Contoh zamannya Abu Ubaidah bin Jarrah itu kan hampir 20 sekian. 20.000 sekian sahabat-sahabat meninggal, itu bukan jumlah yang sedikit korbannya. Dan inilah makanya oleh karena itu kita berdoa ya, mudah-mudahan vaksinnya segera ditemukan. Amin. Ya, meneliti sebagaimana vaksin meningitis ya, meningitis bahkan diwajibkan sekarang pemerintah Saudi. Kemudian sertifikat halalnya sudah ditemukan juga ya, karena memang sejarahnya dahulu meningitis korbannya banyak loh. Dunia dan penduduk haji dan yang melakukan manasik haji juga kena. Dan juga saya pernah baca berita gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa pasien-pasien yang sembuh. Dan mereka semua langsung menjadi volunteer. Darahnya diambil untuk dilakukan penelitian. Kemudian ada beberapa orang yang melakukan penelitian jadi orang yang sembuh. Berarti kan antibodi sudah terbentuk ya. Itu darahnya diambil, kemudian plasma. Oh, plasma darah. Plasma darah, jadi darah di sentrifus ya, sentrifus diputer, di bawahnya selnya, di atas plasma, plasmanya diambil, dicocokkan dengan darah orang tersebut, dan plasma orang yang sembuh ini dimasukkan ke pasien-pasien yang kena. Dan klaimnya meneliti ini, pasien yang bahkan sudah hampir intubasi sembuh. Jadi stabil. Stabil, karena sudah dimasukkan darah orang yang sudah pernah kena dan sembuh. Berarti ada antibodinya. Antibodinya masuk dan dia juga membantu kesembuhan. Ini klaim. Jadi tapi belum bisa dipakai. Nah, ya, tapi ini baru klaim sepihak. Nah, kita yang namanya ilmu kedokteran, kita ada namanya evidence based medicine. Jadi kita tidak menerima klaim sepihak. Harus bukti yang dia klaim, kemudian dia akan presentasikan ke orang, ke beberapa ahli meneliti. Dia buat jurnal. Orang lain juga kemudian yang membaca jurnal dia melakukan penelitian yang sama. Oh, berarti panjang. Dia coba kita lakukan penelitian di sini, coba kita lakukan di sini juga, di negara ini dengan keadaan seperti ini, dengan musim seperti ini, dia ada. Jadi akhirnya jurnal-jurnal bermunculan, akhirnya muncullah maksudnya sampai tahap yang namanya meta analisis. Ini sudah valid berarti. Disitulah ilmiahnya ilmu kedokteran. Jadi tidak semata-mata kita ngeklaim ini obatnya, sehingga ini juga yang informasi yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa, jangan percaya apabila ada berita yang mengatakan vaksin sudah ditemukan, Cina sudah memproduksi vaksin, Israel sudah memproduksi vaksin, telah ditemukan vaksinnya. Ini jangan percaya. Kenapa? Karena walaupun penelitiannya valid dan klaim sepihak ini dalam ilmu kedokteran tidak diterima. Dia perlu membuktikan dulu dan perlu dipresentasikan serta perlu dicoba di daerah lain. Karena untuk menghilangkan faktor-faktor kebetulan. Jangan-jangan penelitiannya kebetulan. Jangan-jangan keadaan di sini sama di sana berbeda. Kemudian metode penelitiannya perlu diteliti. Ya, jadi kita saja dalam ilmu kedokteran nggak gegabah gitu. Walaupun dia dokter, walaupun dia profesor, tidak boleh mengklaim sepihak. Ini obatnya, harus dibuktikan. Walaupun dia peneliti, walaupun dia dokter, walaupun dia profesor, nggak bisa. Dia umumkan sepihak, saya menemukan. Ini harus diuji dulu. Oh, data-datanya harus dites sama yang lain-lain juga, dites dan sebagainya. Nah, ini yang sudah ahli. Apalagi yang bukan ahli. Ya, yang bukan ahli tiba-tiba ramuan ini obatnya. Langsung sembuh corona. Sembuh corona. Ramuan ini obatnya, langsung diumumkan. Cukup begini obatnya ya. Jadi sekali lagi para pemirsa ya, jangan terlalu percaya kalau ada yang mengatakan klaim sepihak sebelum benar-benar diuji. Ya, kita saja yang ahlinya saja, walaupun dia ahli imunologi, virologi, dia mengklaim sepihak, kita nggak bisa langsung percaya. Harus perlu dibuktikan, apalagi yang bukan ahli ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya, rapid test sudah ya. Kemudian nah ini
juga tentang lockdown karantina wilayah ya. Nah, ini juga perlu update juga ilmu. Kemudian banyak yang bertanya-tanya apakah lockdown sama karantina wilayah apakah sama? Jawabannya sama. Lockdown bahasa Inggris, karantina wilayah bahasa Indonesia. Hanya saja memang diterapkan bisa yang total, bisa yang parsial. Oh, enggak total langsung Ya, tuh ya? kalau total satu negara. Oh. Benar-benar nggak boleh sama sekali. Kalau yang parsial berarti dia dibatasi. Dibatasi. Masih boleh keluar Masih dengan boleh keluar syarat-syarat. masuk tapi dengan syarat-syarat, dibatasi parsial. Nah, tentang gonjang-ganjing lockdown, kemudian karantina dan sekarang banyak sih, kenapa sih pemerintah nggak lockdown? Kenapa sih? Ayo lockdown total. Ayo lockdown total. Bahkan setiap kepala daerah, gubernur pun dipaksa ya. Ayo lockdown ya, 5 menit lagi ya. Gak apa, kita cepat ya. Ayo lockdown atau apa. Nah, ini perlu dipahami. Jadi ilmu lockdown ini tidak hanya melihat dari sisi medis saja. Medisnya. Tapi dilihat dari sisi sosiokultural. Masyarakatnya bagaimana. Jadi tidak semua tempat, daerah dan keadaan masyarakat bisa diterapkan lockdown. Nggak cocok. Nggak cocok. Pertama kita lihat adalah dari segi geografisnya. Wajar daerah-daerah seperti Eropa dan sebagainya, mereka satu daratan semuanya itu. Ya, bahkan di Eropa itu, ini rumah saya, rumah sebelah udah beda negara. Padahal tetangga. Cuma dipisahin sama Perbatasan. jalan aja. Karena memang satu kota gitu. Itu wajar itu lockdown ya. Itu mereka benar-benar mempertimbangkan lockdown. Ya. Sedangkan kita kepulauan. Kemudian yang pertimbangan. Jadi dan kemudian saya perlu tekankan dalam hal ini saya nggak berani menjawab. Saya tidak berani menjawab apakah Indonesia harus lockdown apa enggak. Karena saya bukan ahlinya. Apakah demikian juga per daerah, misalnya kita ini Mataram nih, NTB, apakah kita perlu lockdown apa enggak? Saya nggak bisa menjawab. Tapi yang perlu kita ketahui adalah pertimbangan-pertimbangan. Sehingga masyarakat nggak asal minta lockdown, lockdown nggak. Pertimbangan yang pertama tadi lokasi, ya geografis. Kemudian kedua dari sosiokulturalnya, ya. Dan tidak semua masyarakatnya itu bisa diatur. Manut bahasanya ketika diatur lockdown. Kalau lockdown pertama nggak boleh keluar, social distancing, kemudian juga kepatuhan mereka. Kedisiplinan dari masyarakat. Ya, kemudian juga istilahnya masyarakatnya ini gampang terprovokasi apa enggak? Yang dikhawatirkan dari lockdown sosial kultural adalah akan terjadi ketidakstabilan dari masyarakat, keamanan. Ya, misalnya lockdown. Misalnya ini contoh kasusnya ada lockdown kemudian karena masyarakatnya belum teredukasi, belum disiplin, belum paham lockdown. Contohnya ini ditetapkan lockdown, tiba-tiba orang kaya borong semua. Belanja. Bisa jadikan orang kaya borong, ya. Kemudian ini kan pasti nyebar nih, WhatsApp ada yang video nih orang kaya borong. Nah, adalah video satu supermarket habis. Ini kan nyebar nih videonya, apalagi sekarang WhatsApp tuh nyebar sana sini, nyebar sana sini. Kemudian bisa jadi orang miskin, aduh kita makan apa? Kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Kalau gitu kita jarah aja, itu ayo jarah, provokasi kita jarah, kita lapar kita nih gimana lagi ya, jarah. Nah, tersebar video penjarahan di tempat yang lain, lihat di sana sudah mulai jarah, kita juga jarah juga, ayo gitu kan. Nah, ikut-ikutan ini juga yang sebagai contoh saja, misalnya ini mohon maaf ya, contoh ada satu daerah terjadi gempa kan. Iya. Ketika gempa orang sudah sulit, orang sudah susah, orang serba kesulitan, terjadi penjarahan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Itu kan ini sisi yang penting. Kemudian juga adalah sisi dari kesiapan. Kesiapan dunia medis. Contoh kalau kita sudah lockdown berarti nggak boleh. Kecuali darurat. Kita harus persiapkan APD. Kemudian juga pemeriksaan. Karena pemeriksaan swab ini itu masih terpusat beberapa tempat aja. Ini kalau satu daerah lockdown, ya, kemudian dia sampel aja harus kirim keluar. Ini gimana dia bisa ngelola satu sendiri gitu? Iya kan? Jadi intinya untuk lockdown ini banyak sekali pertimbangan. Saran saya pribadi pun saya nggak berani berpendapat apakah Indonesia ini sekarang sudah harus lockdown apa enggak. Saya nggak berani berpendapat. Apakah misalnya daerah NTB ini harus lockdown apa enggak, saya nggak berani berpendapat. Saya serahkan pada ahlinya. Dan kepada masyarakat, intinya adalah untuk lockdown banyak pertimbangan. Jadi kita harapkan jangan sampai memaksa ya. Terburu-buru memaksa. Besok gubernur cepetan begini ayo presiden, itu banyak pertimbangan dan sebagainya. Apalagi kadang-kadang masyarakat juga bukan ahlinya gitu ya. Iya. Nah, intinya kita
tetap serahkan pada ahlinya. Dan saya yakin beberapa teman-teman juga sudah, teman-teman di kedokteran juga sudah punya ininya, sudah punya sikap, sudah punya apa, dan ini akan jadi bahan pertimbangan gitu kan. Seperti itu tentang lockdown. Oke, waktunya sudah habis kayaknya. Tentang fikih kesehatan kita belum sempat bahas nih. Nggak apa-apa, Ustaz. Dibahas dikit ya, singkat. Boleh, Oke. boleh. Kalau enggak di chapter ketiga bisa. Chapter ketiga. Ya, nggak apa-apa. Kita tentang fikih kesehatan aja. Ini saya nggak sebutkan dalilnya, saya langsung poin-poinnya aja. Oke, beberapa fikih kesehatan terkait corona yang paling banyak ditanyakan. Pertama, hukum menggunakan masker. Sholat menggunakan masker. Memang ada dalilnya yang melarang sholat tidak boleh menutup mulut. Tapi ulama mengatakan dari istidlalnya ini hukumnya makruh, nggak sampai haram. Nah, kita punya kaidah dalam ilmu fikih, kaidah fikih, fakulu makruhin indal hajah yubah. Semua hal yang makruh ketika ada hajat maka dia menjadi mubah. Jadi masker menutup mulut makruh. Tapi ketika ada hajat, wabah dan sebagainya pakai APD maka menjadi mubah. Contoh ya, biar agak paham. Contohnya memberikan dengan tangan kiri. Oh iya. Kita kan memberikan dengan tangan kanan nih. Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tangan kiri ini hukumnya makruh. Selama masih ada tangan kanan. Tetapi ketika ada hajat, tangan kanan sedang sibuk gendong anak atau apa dan sebagainya, maka kita kasih orang pakai tangan kiri, ini hukumnya boleh. Boleh. Ini maksud kaidah la faqulu makruhin indal hajah yubah. Semua yang makruh kalau ada hajat dan satu-satunya cara ini jadinya mubah. Ini tentang sholat pakai masker. Kemudian yang paling ditanyakan teman-teman medis, sholat pakai APD. Hazmat itu. Iya, hazmat ya, hazardous material ya. Itu pakai APD dan memang APD ini lengkap semua ya. Saya sudah kemarin pelatihan dan pakai pelatihan ini pakai APD, pakai pelatihan kita orang lab ya. Kita pakai pelatihan berlapis-lapis. Oh, enggak cuma satu lapis. Enggak cuma satu lapis, sarung tangan 2. Sarung tangan dalam, sarung tangan luar. Berlapis-lapis dan dipakainya panas ya dalam. Kemudian memang diatur shiftnya. Ada shiftnya 8 jam, ada yang 12 jam. Oh, mau nggak mau? 2 jam, 3 jam? Enggak, nggak mau lewat. Kenapa? Karena beberapa, bahkan kebanyakan tuh sekali pakai. Makanya begitu dipakai langsung dibuang. Oh, enggak berkali-kali, Ustaz. Iya, makanya kalau sudah satu shift itu ya sudah dia pakai satu shift. Oh, 12 jam, 8 jam. 12 jam, 8 jam, jadi dia nggak boleh buka. Karena kalau buka pakai APD baru. Sedangkan APD terbatas. Jadi ya udah dia pakai 12. Nah, banyak muncul pertanyaan, bagaimana pakai APD? Pertama, bukan hanya wudu nggak bisa, tayamum nggak bisa juga. Tayamum nggak bisa. Bahkan harus nahan buang air kecil. Ya, teman perjuangan teman-teman medis ya, mudah-mudahan mereka dimudahkan ya. Nah, jika banyak, bagaimana? Jawabannya pertama, boleh kita sholat jamak. Terserah mau jamak takdim di awal maupun jamak takhir, itu boleh. Kemudian bahkan kalau nggak bisa berwudu, nggak bisa tayamum, sholat dengan keadaan apapun. Walaupun dia nggak wudu, walaupun dia nggak tayamum, sholat dalam keadaan apapun, terutama sholat subuh misalnya kan, nggak bisa dijamak ya. Iya. Nah itu dia sholat dengan keadaan apapun, fattakullah mastata'tum, sebagaimana orang yang sholat ketika perang, berkecamuk. Kalau sholat gaib kan sedang belum berkecamuk, sholat gaib kan. Tapi kalau perang sedang berkecamuk, doang gitu kan, sudah masuk waktu sholat, itu sholat dengan sholat dengan apapun keadaannya, entah bagaimana, pokoknya dia niat sholat dalam keadaan berkecamuk. Kalau yang gaib itu kan lagi rame-rame, lagi belum berkecamuk bahasanya. Ini kan lagi di medan perang, lagi kilatan pedang ya, lagi duar gitu, sempat nggak? Jadi itu sholat dalam keadaan apapun, walaupun katanya ulama, walaupun nggak wudu, nggak tayamum, nggak apa. Misalnya contohnya sniper nih gini terus nih, itu sempat nggak tayamum tuh. Udah dia sholat dalam seperti itu dia sholatnya gitu. Misalnya nggak boleh bergerak sama sekali kan? Ya. Oke, kemudian juga yang selanjutnya fikih kedokteran selanjutnya yang paling ditanyakan hukum menggunakan hand sanitizer menggunakan alkohol. Ya. Alkohol ini kan dari dulu kan permasalahannya dianggap sebagai khamr. Alkohol ini. Oh iya, Ustaz. Alkohol ini dianggap khamr dan ini yang perlu diluruskan bahwasanya tidak semua alkohol khamr. Ya, jadi perlu dibedakan antara alkohol dan minuman beralkohol. Jadi alkohol zatnya itu tidak memabukkan. Yang memabukkan adalah minuman beralkohol. Artinya minuman ini sudah diracik-racik ditambah dengan alkohol sehingga jadi minuman. Sedangkan zatnya alkohol itu bukan khamr. Yang khamr adalah minuman memabukkan. Minuman beralkohol. Sehingga kita ambil contoh alkohol 70% ya untuk hand sanitizer atau 90%. Di rumah sakit ada tuh. Alkohol 70%, alkohol 90%, di rumah sakit ada.
Ya. Nah, alkohol 70% ini kalau diminum bukannya mabuk, Bukan mabuk. Ustaz. tapi mati. Liwat gitu. Ya, mati langsung meninggal gitu. Ya, alkohol 70% ada di rumah sakit. Kita sering pakai untuk bersihin debris luka, bersihin alat itu pakai. Itu kalau diminum ini. Dan yang perlu penting juga, alkohol banyak jenisnya. Metanol, Oh iya, etanol, pentanol, butanol dan sebagainya sesuai dengan ikatan gugusnya kan. Iya. Ya kan, pentanol 5, butanol sekian kan, etanol. Nah, dan ternyata juga ini hati-hati, hand sanitizer ada yang dia ditambahkan bukan alkohol tetapi metanol. Oh. Ini hati-hati. Ya, hand sanitizer Biasanya bukan alkohol. etanol, Ustaz, ya? Iya. Biasanya Etanol pun ada banyak jenisnya. Etanol pun ada etanol dena untuk parfum. Iya. Ada etanol pengencer untuk obat batuk. Jadi nggak semua alkohol itu adalah khamr. Jadi sekali lagi bedakan antara alkohol dan minuman beralkohol. Ya, sehingga apakah alkohol 70% khamr apa enggak? Bukan jawabannya. Yang khamr adalah minuman beralkohol yang sudah dicampur-campur itu. Dari ini sehingga Dan jadi itu pun sedikit saja ya alkohol. iya, alkoholnya sedikit, paling 5%. Paling tinggi vodka sekitar 50 atau 40% ini ya. Sehingga kaedahnya itu bukan alkoholnya, tetapi adalah memabukkan apa enggak. Karena hadisnya kan kullu muskirin khamr, yang memabukkan adalah khamr, bukan kullu muskirin alkohol. Bukan, hadisnya bukan seperti itu. Jadi ini salah kaprah. Sebagian orang begitu dengan alkohol, dia langsung bilang khamr nih. Khamr. Gitu ya, ini perlu diluruskan. Oke, selanjutnya lagi tentang ini pengurusan jenazah yang terkait COVID-19. Ini juga banyak pertanyaan. Ya, memang jenazahnya ini ya, yang dikhawatirkan dari jenazah adalah cairannya. Cairan. Ya, memang jenazah itu ketika dia masih begitu meninggal, cairan gampang keluar, semua gampang keluar. Ya, ya. Ini mohon maaf ya, air BAB-nya. Ya, mohon maaf tahinya gitu ya. Tinjanya masih keluar. Apalagi kalau mayit itu istilahnya ototnya lemes. Jadi sphincternya udah melemah gitu. Jadi gampang keluar. Nggak kayak kita orang sehat ini masih kuat gitu. Diatur, tapi mereka melemah begini. Makanya ada beberapa kasus ya, ada orang meninggal, kok tiba-tiba mohon maaf ya bau BAB. Ternyata ada orang meninggal memang. Orang meninggal keluar semuanya itu. Karena memang udah nggak seperti kita, sphincternya udah kuat gini, dia udah lemes gini, keluar gampang. Jadi cairan-cairan pada jenazah gampang keluar. Ya, cairan apa ya? Dan memang dalam cairan inilah masih ada virus yang namanya virus itu dia bisa hidup selama masih ada inangnya. Cairan itu kan tentu ada sel-sel manusianya. Sel-sel manusia. Nah, sehingga memang pengurusan jenazah mau nggak mau jenazah memang harus dibungkus plastik dan plastiknya 2 lapis ya. Jadi jenazah yang pertama, kemudian kain kafannya, kemudian plastik lagi, kemudian memang sebagian lagi pakai peti. Peti itu supaya lebih mengkokohkan lagi ya. Dan ini sudah intinya memang seperti itu. Dan ini untuk kemaslahatan yang ngurus jenazah dan keluarga juga. Dan MUI sudah mengeluarkan ya tata caranya ini bisa untuk lebih lengkap di MUI, dan ini juga sekaligus meluruskan. Untuk mengurusan jenazah ada yang berlebihan, ada yang enggak. Ada yang tafrid dan gulu bahasa kita. Bagaimana itu? Yang dia meremehkan itu begitu pasien dibungkus sampai ke rumah dibuka bungkusnya dicium-cium. Ini meremehkan. Yang kedua yang gulu, takut berlebihan, itu mayat yang datang ditolak mayatnya. Sampai dilempar. Iya, dilempar ya. Jangan berlebihan seperti ini. Ini enggak benar. Yang benar yang sudah dibungkus jangan dibuka. Ya bisa lihat dari jauh saja. Yang penting doa. Doa tetap sampai. Enggak mesti harus cium-cium. Doa kita sampai dia. Apalagi dia kemungkinan besar yang meninggal ini pahala besar banget. Ya udah tadi kita jelaskan ya, kabar baik bagi dia sebenarnya. Kalau husnuzon sama Allah ya, dia menghadap Allah tanpa dosa sama sekali, dapat pahala mati syahid. Mati syahid enggak sedikit pahalanya, gede banget. Harusnya kita iri gitu loh. Kita belum jelas nasib kita ini sama yang meninggal kena wabah. Kita doakan. Jadi itu ketika dibungkus jangan dibuka ya. Seperti ini dibuka, dicium-cium, dipeluk-peluk, ini hati-hati. Kemudian yang kedua, ketika ada yang datang, itu bahkan boleh dikuburkan di perkuburan umum. Kenapa? Sudah dibungkus. Dan nggak akan menular sama jenazah yang lain. Nggak akan menular sama kuburan sebelah, nggak akan menular gitu. Udah dibungkus gitu. Jadi ini kan takut banget, jangan kuburkan di perkuburan kami katanya. Ini nggak akan nular sama jenazah yang lain. Dan juga ada yang mengatakan, saya pernah baca sekitar 7 jam sudah selesai. 7 jam lebih sudah, 7 jam. Oh, virusnya ikut? Ya sudah, kena tanah dan sebagainya sudah. Dan juga walaupun ini perkuburan, kemudian ada rumah sekitarnya, nggak sampai rumah tersebut. Jadi jangan sampai kita gulu berlebihan gitu ya. Ya, sama seperti juga yang termasuk juga berita dari beberapa teman-teman ya. Teman-teman kesehatan yang sampai diusir. Oh iya. Ada teman kesehatan, ini juga perlu edukasi ke masyarakat.
Ini teman-teman kesehatan kan kasihan kan, sudah berjuang, sudah ada kemungkinan dia tertular sampai rumah, di kos-kosan ini diusir. Memang saya dapat laporan, pertama diusir dari kos-kosan, yang kedua tidak boleh masuk rumah. Akhirnya teman saya ini dia harus ngontrak di apartemen. Ya, ini perlu diluruskan juga. Artinya kalau ada orang ya, orang yang pegawai orang kesehatan, mereka belum tentu bawa tenaga medis, belum tentu mereka bawa virus. Mereka sudah benar-benar menjaga diri. Dan mereka pun berharap nggak akan kena gitu. Jadi jangan anggap mereka tuh udah bawa virus, mereka pun sudah menjaga diri gitu. Kalaupun kena, mereka berkorban itu kena itu, nggak ada najib. Dan kemudian yang kedua, ketika mereka sampai rumah, langsung masuk, selama nggak interaksi sama orang luar nggak akan kena rumah sebelahnya. Jadi jangan khawatir tetangga, sebelahnya tetangganya tenaga medis, diusir nggak usah khawatir. Oh, selama social distancing. Selama social distancingnya, jadi begitu di rumah, begitu selesai kerja dia langsung sampai rumah, nggak keluar, nggak gabung, nggak ngobrol sama mereka, ini aman kok. Jadi nggak sampai diusir ya, ini juga penting ya. Kemudian yang terakhir fikih kesehatan terkait dengan COVID yang banyak ditanya, sholat gaib bagi jenazah yang terkena COVID. Kan pertama jenazahnya sudah selama sakit nggak boleh dilihat, diisolasi. Kemudian setelah meninggal dibungkus, nggak boleh dipegang. Dikuburkan hanya bisa melihat jarak jauh atau lewat apa? Lewat live kuburannya. Ini kan sampai kita juga nggak bisa sholatin. Ya kalau seperti ini masa kita nggak sholatin? Kita harus sholat gaib. Ya sholat gaib jarak jauh. Nah ini memang ini ada ranah ikhtilaf ulama tentang sholat gaib ya. Ada beberapa pendapat sholat gaib ini. Pertama memang bisa disolatkan gaib ya bagi terutama tokoh-tokoh tertentu ya. Memang hadisnya sholat gaib adalah ketika Rasulullah SAW mensolatkan Raja Najasyi. Raja Najasyi ya, penguasa di Ethiopia, yang dia saat itu Islam, menyembunyikan keislamannya, dan satu-satunya yang muslim saat itu. Sehingga orang-orang sekitarnya, menterinya, rakyatnya semuanya belum masuk Islam, hanya dia yang Islam. Nah kemudian ketika Rasulullah SAW mendengar beliau meninggal, beliau melakukan sholat gaib. Nah dari sinilah ulama berbeda pendapat tentang sholat gaib ini. Pendapat yang saya pegang adalah beliau melakukan sholat gaib karena tidak ada yang menyolatkan, sehingga beliau melakukan sholat gaib. Ya, jadi ketika sudah ada yang mensolatkan, ya 1-2 orang, bahkan ini fardu kifayah, 1 orang saja, 2 orang saja yang sudah sholat maka cukup fardu kifayah. Tidak perlu sholat jenazah lagi, tidak perlu sholat gaib lagi. Ini pendapatnya yang sepegang. Sehingga jenazah COVID yang sudah disolatkan dan biasanya timnya sudah. Tim yang ngurusin lengkap dia langsung ini sekaligus mensolatkan satu paket semua sudah dilatih dan biasanya sudah. Jadi kalau sudah disolatkan oleh mereka, kita tidak perlu solatkan gaib lagi dan masih bisa doa, masih bisa bersedekah atas namanya, melakukan hal-hal yang istilahnya yang katanya ulama pahala sampai kepada dia. Dan yang paling penting adalah berdoa begitu. Ya ini ya, jadi nggak perlu sampai kumpulin lagi orang-orang sholatin lagi. Sholat gaib, ngumpulnya lagi kan bahaya nih. Ngumpulnya lagi bukan social dan physical distancing gitu. Ya mungkin ini materinya insya Allah ya. Alhamdulillah. Demikian tadi penjelasan Ustadz terkait penguatan iman dan penguatan imun serta fikih terkait kesehatan yang banyak ditanyakan. Langsung saja kita ke sesi pertanyaan tanya jawab. Sudah ada beberapa yang menanyakan. Saatnya pertanyaan pertama. Bagaimana sih praktek disinfektan yang seharusnya? Karena kan sekarang rame ada room chamber, disinfektan chamber gitu. Kita anak kemarin sempat misalnya lewat sini, disemprot gitu pakaian baju semua sampai basah gitu Ustaz. Iya. Bagaimana seharusnya sebenarnya? Oke, untuk disinfektan ya. Jadi kemarin WHO sudah mengeluarkan, demikian juga baru-baru ini Menteri Kesehatan juga mengeluarkan bahwasanya disinfektan chamber atau room disinfektan ini tidak disarankan. Kenapa? Karena memang disinfektan ini beberapa cairannya tidak untuk disemprotkan ya atau dikenakan kepada kulit kita. Mungkin kulit masih bisa aman ya. Kita punya ada keratin namanya, bisa mencegah. Tapi yang dikhawatirkan adalah bahasanya mata gitu ya. Mata, kemudian beberapa kulit masuk ke telinga, kemudian masuk ke beberapa lipatan-lipatan yang itu tidak terlindungi. Ini yang dikhawatirkan, sehingga disinfectant chamber atau disinfectant room ini benar-benar sudah tidak direkomendasikan lagi. Dan yang namanya disinfektan bukan untuk kulit tetapi untuk benda-benda seperti meja, kursi yang benda-benda tersebut berpotensi untuk dipegang. Demikian juga penyemprotan ke udara. Penyemprotan ke udara WHO tidak
menyarankan. Menyarankan. Tidak menyarankan karena memang virus hanya bisa hidup pada aerosol itu aja. Ketika aerosolnya ini Hilang. ya sudah kering kena panas, udah mati virusnya. Jadi tidak disarankan juga nyemprot udara gitu-gitu, itu nggak efektif. Ya efektif. Yang paling efektif ya udah itu physical sama social distancing ya. Oh ya. Kemarin sempat anak nonton Ustaz di Ustadz Hakim. Dia mengatakan bahwa aerosol yang mengatakan airborne itu kan dari lab katanya. Lab ya. Kalau yang dari misalnya yang memang tercipta dari bersin kita sendiri, batuk kita sendiri itu tidak kuat katanya. Iya, memang itu yang ini yang terbaru lagi. Jadi intinya begini kan, memang ada suatu jurnal ya, ada jurnal penelitian itu mengatakan dia menggunakan aerosol. Tapi ini dapat kritikan lagi bahwasanya penelitian ini aerosolnya diciptakan. Dia buat alat, kemudian ada virusnya, sehingga dia menciptakan aerosol. Jadi aerosolnya bukan aerosol alami. Dari batuk atau Iya, bukan batu, dia buat alat aerosol. Memang penelitian seperti itu. Jadi ada aerosol, dibuat alatnya bisa menyemprotkan aerosol dengan air ukurannya segitu. Dia buat alat. Jadi bukan air gede-gede gitu. Dia buat alat dan memang dia virusnya diteliti terus. Gimana? Ternyata masih bisa. Tapi dikritik oleh termasuk WHO ini itu karena buat alat. Mereka buat alat, sedangkan faktanya di dunia nggak ada yang seperti ini. Paling banter itu aja manusia. Dan paling banter aerosol hanya muncul ketika terjadi proses-proses medik seperti pemasangan intubasi. Intubasi, kemudian proses-proses pemeriksaan di tenggorokan itu dia akan muncul seperti itu. Faktanya nggak ada, sehingga WHO mengatakan nggak ada katanya tuh. Nggak ada yang Nggak bertahan ada di udara. bertahan di udara, makanya semprot nggak. Hanya saja sebagian ahli mengatakan tadi masih yang aerosol langsung langsung muncul itu sebagian. Makanya itu jadi lebih baik kita berjaga-jaga begitu kan. Walaupun teorinya tadi kan gitu kan. Iya, nggak mungkin di aerosol, tapi kemungkinan masih ada, dan kalau memang nggak, lebih baik berjaga-jaga, apa salahnya. Oh iya. Gitu kan, kita jaga jarak, orang batuk, orang apa kita jaga, dan salah satunya tadi pakai masker kain tadi. Walaupun nggak mencegah, tapi ya daripada nggak kan sama sekali seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Anak doakan semoga Allah selalu melindungi Ustadz dan keluarga dari wabah COVID-19 ini. Dan Anak kaum bertanya, muslimin ya. yang pertama, Ustadz, masjid di dekat rumah Ana masih mengadakan sholat berjamaah. Menurut Ustadz, bagaimana Ana menyikapi ini? Sedangkan Ana sudah tidak sholat di masjid semenjak 2 minggu yang lalu, karena kadang Ana ada rasa ingin sholat ke masjid. Pertanyaan kedua adalah, Ana sudah 2 kali Jumat tidak sholat Jumat ke masjid. Ana sholat zuhur di rumah untuk menjaga diri dari COVID-19. Ada hadis yang mengatakan 3 kali Jumat tidak sholat Jumat di masjid, maka Allah akan mengunci mati hatinya. Apakah Ana akan mengalami hal seperti ini, Ustadz? Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Ya, oke. Terkait dengan sholat berjamaah dan sholat Jumat ya, informasi terakhir yang saya dapatkan dari pemerintah, ini baru kata-kata himbauan, benar Pak ya? Benar. Masih himbauan. Jadi informasi terakhir yang saya dapatkan, pemerintah, ya ulil amri kita ini masih mengatakan himbauan. Tapi sudah ada himbauan ya. Udah ada yang turun ke lapangan. Iya, malam lapangan, sudah. ya. Jadi kalau pemerintah kita masih mengatakan himbauan, artinya bukan paksaan. Kecuali resmi pemerintah kita mengatakan dilarang. Ya, sholat Jumat dan sholatnya sebagaimana di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi itu kan resmi itu. Resmi dari pemerintahnya, ditutup dulu sementara. Maka harus patuh. Jadi di Indonesia ini kita masih himbauan. Oleh karena itu, keputusan sholat Jumat dan sholat berjamaah ini kita kembalikan lagi kepada ulil amri setempat. Ulil amri. Ya, kepada penguasa setempat, gubernurnya, wali kotanya, ya mungkin kepala dusun mungkin. Kemudian kita kembalikan kepada ahli setempat. Karena setiap daerah-daerah berbeda. Ya, Jakarta sudah benar-benar red zone. Tapi beberapa daerah timur belum kita temukan kasus NTT dan sebagainya, belum ada. Kosong belum. Nah, ini kan kembalikan lagi kepada ahli kesehatannya. Ya, kemudian juga kembali kepada ustadz-ustadz setempat. Jadi intinya adalah kita karena kalau kita ngomong fikih ya, karena masih himbauan, berarti masih boleh gitu. Belum haram sama sekali artinya. Oh iya. Kan masih himbauan, tetapi alangkah baiknya kita mengikuti himbauan tersebut. Yang namanya himbauan kan lebih baik kita ikuti. Dan apalagi pemerintah pusat sudah, pemerintah daerah sudah, pemerintah kota pemerintah kota sudah. Kemudian juga beberapa ustadz dan ulama-ulama setempat juga sudah begitu baik. Lebih baik kita ikuti saja gitu ya. Ya, seperti itu intinya insyaallah. Yang kedua tadi apa tadi? Yang kedua tentang sholat Jumat ya. Oh iya. 3 kali enggak sholat. 3 jam memang iya, tapi ini juga banyak khawatir ya akan muncul kemunafikan dan kafir begitu ya. Tapi dalam hadisnya jelas itu bi ghairi udhrin,
Barang siapa yang tidak sholat Jumat tanpa uzur. Ya, tanpa uzur. Sedangkan kita ini kan ada uzurnya kita. Ada uzurnya, ada wabah, ada ini, dan fatwa ulama sudah ada seperti itu. Dan juga ini saya pengen meluruskan juga kan ya. Ada yang bilang, belanja ke mall nggak takut, pergi ke pasar nggak takut ya. Yes. Pergi beli beras, pergi ke bank ngambil uang, pergi ke ATM nggak takut. Pergi kerja nggak takut. Ya, kerja nggak takut. Ke masjid takut sama corona. Ini kita perlu luruskan. Yang pertama, kita ke ATM ngambil uang, ini kebutuhan pokok. Kita ke mall, ke pasar, belanja makanan, ini kebutuhan pokok. Nah, ini semua kebutuhan pokok. Kalau kita nggak pergi, gimana mau makan? Dan ini pun sudah kita minimalkan kan dengan belanja online dan sebagainya. Sedangkan sholat berjamaah, ya sholat berjamaah karena hujan saja dikasih uzur gitu loh. Karena hujan. Jadi kan karena hujan saja uzur, apalagi wabah gitu. Ya, jadi ini istilahnya pemikiran yang nggak tepat gitu ya. Seperti itu. Ustadz, ini ada pertanyaan. Bagaimana dengan wanita bercadar? Apakah dia masih perlu menggunakan masker di dalamnya? Ya, oke. Untuk yang wanita yang memakai cadar, ya, memang kalau tadi sudah kita katakan ya, kalau memang punya masker bedah, pakai masker bedah. Jadi di dalam pakai masker, kemudian yang kedua pakai cadar. Ya, walaupun sekarang istilahnya kan sudah ada program tadi ya, Mask for All ya, masker untuk semua. Artinya kain cadarnya bisa mencukupi, tapi ya sama seperti pakai masker kain kan. Dan juga barusan saya searching ya, ternyata kain-kain ini beda-beda. Oh iya. Kain-kain beda kualitasnya, ada yang katun, ada yang apa. Ternyata kalau bisa pakai yang paling bagus, yang seratnya paling rapat dan paling bagus. Kerapatannya paling bagus dan paling lembut, tidak menyebabkan iritasi dan sebagainya. Ya, jadi kalau akhwat bercadar, kalau memang ada masker udah pakai. Kemudian kalau memang ada masker kain yang bagus pakai, karena memang cadarnya kan nggak diciptakan kadang-kadang kan cuma sambungannya aja ya, atau kain secukupnya. Dan tidak terlalu rapat celah-celah kecilnya. Pakai cadar ya. Okay. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Ana izin memperjelas, jadi apakah jika dinas sore, jam dinas bertemu dengan waktu asar dan maghrib, maka lebih aktu untuk menyimak sholat tersebutkah? Kemudian untuk dinas malam pada saat sholat subuh, maka sholat dalam keadaan tidak bersuci. Karena walaupun untuk tayamum ini tidak memungkinkan, tangan yang tidak steril tidak bisa menyentuh area wajah walaupun wajah tertutup APD. Sepertinya dari tim medis. Tentang tadi ya, sholat tadi ya. Yeah. Oke. Itu kan ada kemudahan, kita bisa jamak takdim maupun jamak takhir. Kalau memang istilahnya kita akan dinas ya, misalnya dinas, biasanya sih saya tahu ya, dinasnya biasanya jam 8 sampai jam 2. Jam 2 sampai jam 8. Jam 8 sampai besok pagi lagi, biasanya begitu sih biasanya ya. Nah, kalau memang dia dinasnya jam 2 kan, atau jam 1 ya, jam 2 atau jam 1 sampai ini bisa jamak takdim. Artinya dia kan sholat duluan, zuhur sama asar, sholat, dia merasa tenang, selesai, sudah jamak takdim. Begitu juga dengan sholat shift selanjutnya kan, shift selanjutnya biasanya jam 8 sampai jam ini bisa jamak takdim. Jadi kalau memang bisa jamak takdim aja, lebih menenangkan gitu kan. Kalau subuh ya tadi seperti itu. Subuh kalau memang takut waktunya habis, bisa sholat, nggak usah wudu, nggak usah tayamum, sholat ya. Daripada waktunya habis. Karena salah satu syarat sholat kita harus di waktunya begitu. Ya, sedangkan karena untuk wudu dan tayamum darurat ya. Insya Allah, dan fattakullah mastata'tum ya, kita berdoa semampu kita dan Allah tahu ya keadaan kita insya Allah. Ustaz, ini ada pertanyaan yang menarik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Anak Edi, warga Bogor, Jawa Barat yang saat ini tinggal dan bekerja di Jepang. Saya mau bertanya, bagaimana seharusnya sikap kita mengenai isu atau info yang memprediksi bahwa COVID-19 ini adalah buatan elit global yang memiliki tujuan menguasai dunia. Terlebih ada beberapa info bahwa virus ini diciptakan manusia, bukan berasal dari hewan yang sebelumnya disebut-sebut. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Ya, jadi memang ya ini dari dulu ya, tentang virus ini dibuat oleh kelompok tertentu atau ini virus adalah konspirasi. Jawabannya pertama, virus ya, tidak bisa dikiaskan dengan virus komputer ya. Virus komputer dibuat, kemudian nanti dijual antivirusnya sehingga jadi kaya. Demikian juga virus COVID ini katanya ini kerjaan elit global aja. Mereka buat virus, senjata pemusnah massal, mereka produksi, mereka sebarkan, nanti kalau sudah menyebar seluruh dunia, tiba-tiba mereka umumkan vaksinnya dan mereka jual dengan harga yang sangat mahal gitu ya. Ini tidak benar. Kenapa? Karena virus itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu kita bisa otak-atik gennya, kita buat virus ya. Tidak seperti dengan
tumbuhan ya, tidak seperti dengan virus komputer, berbeda virus. Dan juga setelah beberapa ilmuwan menyebutkan varian dari urutan gen-gennya itu ditampakkan bahwasanya ini nggak bisa dibuat seperti ini, bisa dibuktikan. Jadi tidak semudah itu membuat virus. Bukan seperti film-film fiksi gitu ya. Dibuat virusnya, ini nggak semudah itu. Dan kalau kita katakan misalnya Cina membuat virus, kita lihat Cina juga jadi korban, mereka juga ekonomi hancur, kemudian habis dana sekian, korban banyak. Apakah mereka sengaja mengorbankan rakyatnya untuk membuat seperti ini? Ya, ada yang juga mengatakan ini virus tetapi bocor dan sebagainya. Jawabannya adalah untuk memelihara virus butuh dana yang besar. Ya, jadi kita untuk memelihara virus itu butuh dana yang besar. Mereka mati duluan nanti kalau pelihara virus, karena virus ini sudah dijinakkan. Jadi nggak semudah itu ya, virus yuk ngumpul semua gitu ya, dikandangin virusnya nggak mudah gitu, dikontrol. Ya, virus butuh butuh ini, butuh suhu sekian, butuh ini, butuh inkubasi dan sebagainya. Jadi ini informasi yang benar-benar tidak benar gitu ya, tentang konspirasi. Dan kita juga jangan percaya ya, apalagi konspirasi Dajjal, virus dibawa oleh jin. Kemudian kita lihat saja nanti ini konspirasi dari Dajjal muncul tatkala Masjidil Haram kosong, Masjid Nabawi kosong, tiba-tiba saja Dajjal akan muncul katanya. Ini nggak benar. Karena kalau kita lihat sejarah, dahulu sudah banyak sejarah masjid-masjid ditutup. Dulu kita di pertemuan selanjutnya saya jelaskan, sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Di Mesir dan Rusia tutup semua masjid, nggak ada. Dan beberapa kali bahkan sejarahnya karena kejadian tertentu haji nggak dilaksanakan. Kejadian baik dari sisi keamanan, pemberontakan dan sebagainya, haji sudah berapa kali nggak dilaksanakan. Karena dari kita lihat dari sisi keamanan, dan nggak keluar Dajjal gitu ya, nggak keluar. Jadi tidak benar ya konspirasi ya. Ya benar ya. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Apakah betul dalam situasi seperti saat ini kita harus mengkonsumsi makanan atau minuman dengan alkali tinggi? Salah satunya dengan air lemon hangat. Ya, untuk terkait dengan alkali ini saya kurang paham ya, tentang alkali. Jadi ada yang mengatakan, ya saya sempat baca juga ya, yang pH rendah juga ya. Yes. Jadi pH 2,5 bisa jadi hand sanitizer. Ini nggak benar, larutan asam itu bisa rusak tangan tuh. Ya, dengan pH rendah itu. Kemudian larutan alkali itu saya nggak berani jawab ini ya. Nggak berani jawab dengan lemon artinya bisa meningkatkan daya tahan tubuh ini. Nah, jadi kita seperti itu ya. Ketika ada klaim, saya nggak berani jawab sampai saya menemukan jurnal ilmiahnya. Sama dalam ilmu agama juga begitu. Saya nggak berani bilang ini haram halal sebelum saya lihat dalilnya. Demikian juga tentang alkali ini, saya nggak berani komentar sebelum saya baca baca jurnal. Jadi begitu aja. Jadi contoh misalnya, katanya alkali ini tinggi bisa meningkatkan imun. Tanya mana penelitiannya, gitu aja deh. Ya jangan langsung percaya. Kita harus kritis ilmiah, dan ini ajaran Islam ilmiah ini. Ya, kalau agama, mana dalilnya? Mana ulama yang menjelaskannya seperti ini? Kalau dalam ilmu kedokteran, mana jurnalnya? Mana penelitiannya? Mana ahli yang mengatakan seperti ini? Bukan hanya sekedar broadcast nggak jelas, informasi nggak jelas. Iya, seperti itu. Ya, alhamdulillah pemirsa di rumah, jamaah kaum muslimin. 1,5 jam kita menemani antum-antuna sekalian, dan Ana minta maaf kepada penonton di rumah dan yang memberikan pertanyaan karena tidak semua pertanyaan dikarenakan waktu. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dengan waktu yang lebih banyak, di mana antum-antuna sekalian bisa bertanya ke Ustadz, dan semoga di waktu Allah memberikan kesempatan kepada kita, dan semoga wabah COVID-19 ini meninggalkan negeri kita, meninggalkan dunia, agar setidaknya kita bisa bersiap untuk bertemu dengan Ramadan. Amin. Kita semua rindu Ramadan, dan kita berharap bertemu Ramadan, salat berjamaah bersama, salat tarawih bersama.